Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3, yang dimana kelompok kami merencanakan sebuah pembangunan hotel. Pada konsep pemilihan tapak, kami mengambil dua lokasi. Yang pertama di Kabupaten Maros, yang tepatnya di Kecamatan Bantimurung, sebagai alternatif 1 di Jalan Poros Bantimurung, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Kemudian pada Kota Makassar, tepatnya pada Kecamatan Biringkanaya, pada alternatif 2 di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, Kota Makassar. Pada konsep pemilihan tapak tadi, kelompok kami mengambil alternatif 1 dengan dasar pertimbangan sesuai dengan RT RW Kabupaten Maros, terjangkau oleh jaringan transportasi kota, luasan tapak cukup untuk sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang keempat, lingkungan sekitar tapak mendukung keberadaan bangunan yang akan kami bangun. Selanjutnya, besaran dan zonasi. Lahan yang kami pilih memiliki luas lahan sebesar 1.500 meter persegi dengan keliling lahan sebesar 168 meter persegi dengan GSB sebesar 3,5 meter dan koefisien lantai bangunan sebesar 750 meter persegi dan memiliki koefisien dasar bangunan sebesar 60% dan ruang terbuka hijau sebesar 30%. Data yang kami ambil sesuai dengan RT RW Kabupaten Maros dan hasil perhitungan. Zonifikasi atau zonasi. Tujuan dari analisis zonifikasi adalah pemisahan massa sesuai dengan kebutuhan dan untuk penataan tata ruang sesuai dengan tingkat privasinya, dan dasar pertimbangannya yang pertama, kebutuhan kenyamanan dalam ruang, kedua, karakter kegiatan yang beragam, yang ketiga, tingkat kebisingan pada lingkungan sekitar site. Kemudian analisisnya. Yang pertama, site terletak di lahan kosong. Kedua, aktivitas sekitar site biasanya ramai karena dekat dengan tempat pariwisata. Kemudian konsep yang akan kami terapkan, yang pertama, pemisahan antara zona publik, semi publik, dan privat ke dalam bentuk perzoning horizontal. Yang kedua, zona publik diletakkan di dekat pintu masuk utama. Yang ketiga, zona semi publik diletakkan di bagian tengah-tengah site. Dan yang keempat, zona privat diletakkan jauh dari keramaian. Adapun pembagian zonanya bisa kita lihat pada gambar. Warna kuning menunjukkan zona publik, warna pink menunjukkan zona semi publik, dan yang warna merah menunjukkan zona privat, dan adapun yang terakhir warna biru menunjukkan zona service. Kemudian aspek legal. Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep di sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Goa di sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah timur, dan Selat Makassar di sebelah baratnya. Kondisi topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari wilayah darat sampai pegunungan. Hampir semua di kecamatan terdapat daerah pedataran yang luas keseluruhannya sekitar 70.882 hektare atau 43,8% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Kemudian, Kabupaten Maros memiliki luas 1.619,12 km persegi dan penduduk berjumlah sebanyak 349.822 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 216,06 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2018. Kemudian yang selanjutnya, kondisi fisik alam. Adapun data kontur pada lokasi yang kami ambil, pemilihan tapak berada pada Jalan Poros Bantimurung, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang kondisi tanahnya memiliki kemiringan atau kontur. Tapak memiliki ketinggian kontur berada pada ketinggian 26 meter di atas permukaan air laut pada titik terendahnya, sedangkan pada titik tertingginya berada pada 34 meter di atas permukaan air laut. Pada titik tertinggi pada tapak
Jadi tapak memiliki titik kontur tertinggi sebesar 8 meter yang arah kemiringannya dari utara ke selatan. Kemudian selanjutnya aspek buatan. Seperti yang kita lihat pada gambar, aspek buatan bertujuan agar tapak mudah ditemukan. Adapun yang pertama aspek buatan yang saya tentukan, pertama Masjid Habibullah yang jarak dari tapak itu sebesar 1,7 km. Yang kedua, pusat pelayanan bina remaja Makareso jaraknya 2 km. Yang ketiga, Gapura Kupu-Kupu kawasan wisata alam Bantimurung yang jarak dari tapak ke Gapura sebesar 1,5 km. Kemudian yang keempat, Helena Sky Bridge yang jaraknya dari tapak ke Helena Sky Bridge sebesar 1,4 km. Dan yang terakhir sebagai penanda yaitu Indomaret Bantimurung yang memiliki jarak dari lokasi sebesar 1,6 km. Selanjutnya konteks sekitar tapak. Konteks sekitar tapak yaitu batas-batas yang berbatasan langsung dengan tapak. Adapun batas utaranya terdapat Helena Sky Bridge. Jarak tapak ke Helena Sky Bridge sebesar 1,4 km dan memiliki waktu tempuh sebanyak 5 menit ketika menggunakan motor dan 6 menit ketika berjalan kaki dan juga menggunakan mobil. Kemudian batas selatan yaitu terdapat Bantimurung Waterpark. Jarak ke tapak sebesar 450 meter dan memiliki waktu tempuh sebanyak 6 menit ketika menggunakan motor dan 6 menit ketika berjalan kaki. Kemudian batas barat terdapat SMKN 2 Mars. Jarak ke tapak sebesar 700 meter dan memiliki waktu tempuh sebanyak 2 menit ketika menggunakan motor dan 8 menit ketika berjalan kaki. Kemudian batas yang terakhir terdapat kolam renang Bantimurung. Jarak tapak ke kolam renang Bantimurung sebesar 1,1 km dan memiliki waktu tempuh sebanyak 4 menit ketika menggunakan motor dan 2 menit ketika berjalan kaki dan 7 menit ketika menggunakan mobil. Kemudian pada analisis sirkulasi. Tujuan dari analisa sirkulasi ini untuk mendapatkan pola sirkulasi yang nyaman dan tidak membuat para pengunjung bingung serta tidak terjadi crossing antara jalur sirkulasi pengunjung dan pengelola. Dasar pertimbangannya yang pertama, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan. Yang kedua, pemisahan jalur sirkulasi menurut zona kebutuhan. Dan yang ketiga, pengaturan zonifikasi. Adapun analisanya yang pertama, area parkir. Kedua, sirkulasi pengunjung berupa pedestrian. Dan yang ketiga, pemisahan sirkulasi antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Adapun sirkulasinya berada pada jalan Poros Bantimurung yang memiliki sirkulasi 1 jalur 2 lajur sehingga sering terjadi kemacetan di sekitar tapak. Kemudian yang selanjutnya itu utilitas. Seperti yang kita lihat pada gambar, jaringan listrik PLN tersebar luas di sekitar tapak. Garis warna kuning menunjukkan titik lokasi tiang listrik yang terdapat di sekitar tapak yang dapat dimanfaatkan. Kemudian jaringan air kotor atau drainase, terdapat saluran drainase di sekitar tapak yang dapat dimanfaatkan. Garis warna merah merupakan simbol drainase yang ada di sekitar tapak. Selanjutnya aspek indrawi. Di aspek indrawi terbagi menjadi 2, yaitu analisa kebisingan dan aroma. Analisa kebisingan. Tujuan dari analisa ini adalah untuk meminimalisir tingkat kebisingan yang mengganggu aktivitas di dalam bangunan sehingga mendapatkan kenyamanan. Adapun dasar pertimbangan yang pertama, sumber bunyi berasal dari luar tapak. Yang kedua, integrasi pada konsep view, dan yang ketiga, kenyamanan pengunjung, pengelola dan pengguna. Adapun analisanya, pertama, sumber kebisingan berasal dari jalan Poros Bantimurung dan juga bangunan yang ada di sekitar tapak. Adapun konsep yang akan kami terapkan, yang pertama, penempatan bangunan lebih ke dalam atau jauh dari jalanan. Yang kedua, penggunaan bahan isolasi akustik pada ruang tertentu. Dan yang ketiga,
pengaturan zoning yang baik. Dan yang keempat, penggunaan pagar atau pembatas untuk mereduksi bising dengan cara menanami tanaman produksi bunyi yang ciri pohonnya berdaun lebat dan berdaun lebar. Kemudian di konsep iklim. Di iklim terbagi menjadi 3 analisis. Yang pertama analisis angin, matahari, dan yang ketiga adalah hujan. Di analisis angin, kriteria yang 1, menciptakan penghawaan alami yang sejuk dan optimal. 2, mengurangi kelembaban udara. 3, mengurangi polusi udara. Adapun analisanya, pertama angin berasal dari berbagai arah. Yang kedua, angin yang cukup besar berasal dari atas gunung yang turun ke lokasi site. Adapun konsep yang akan kami terapkan pada bangunan nantinya, pertama, lokasi site merupakan daerah yang lumayan dingin, maka sebaiknya minimalisir bukaan. Kedua, penggunaan cross ventilation untuk mendistribusikan udara bersih ke dalam ruang. Yang ketiga, menggunakan vegetasi atau tanaman yang rimbun untuk menyaring udara kotor. Adapun yang kedua, analisis matahari. Adapun kriterianya, yang pertama, arah datang sinar matahari. 2, titik matahari terpanas. Ketiga, menentukan zona yang terkena sinar matahari. Analisanya, pertama, matahari terbit dari timur dan barat ke arah barat. Kedua, bangunan yang ada di luar site merupakan bangunan rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap masuknya matahari ke dalam site. Yang ketiga, intensitas matahari di daerah site lumayan minim karena di sebelah utara site merupakan lereng gunung. Yang keempat, pemanfaatan energi matahari sebagai sumber listrik cadangan selain dari listrik PLN. Adapun konsepnya, pertama, penggunaan ventilasi sebagai filter terhadap sinar matahari yang kurang baik bagi manusia. Yang kedua, pengoptimalan bukaan pada ruang-ruang yang membutuhkan sinar matahari dan untuk pencahayaan alami sehingga mengurangi konsumsi listrik. Dan yang ketiga, penggunaan panel surya yang ditempatkan di area terik matahari sebagai sumber listrik tambahan. Kemudian yang terakhir, analisa hujan. Adapun kriteria yang pertama, limpahan air hujan. Kedua, genangan air yang disebabkan karena hujan. Dan yang ketiga, pengolahan air hujan. Analisanya, yang pertama, terletak pada daerah tropis yang curah hujannya tinggi. Kedua, lokasi site berada di lereng gunung dan apabila hujan maka air dari gunung kemungkinan bisa turun. Adapun konsepnya, yang pertama, penggunaan atap mirip pada bangunan agar air langsung turun ke tanah. Kedua, penggunaan overhang bangunan agar air hujan tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang selanjutnya, konsep gubahan bentuk. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada 6 tahapan sehingga bangunan yang nantinya akan kami bangun terbentuk. Kemudian yang terakhir, perspektif mata burung. Pada gambar yang kita lihat terdapat 2 gambar, yaitu perspektif mata elang dan perspektif dari satu titik hilang. Jadi bangunan yang akan kami bangun akan memiliki bentuk seperti pada gambar. Mungkin hanya itu yang sempat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.